Saya membawa firman Tuhan. Kita hadir di pagi hari ini bukan karena kita semua ini baku kenal, atau bukan karena baku saudara, maka itu kita datang beribadah di gereja ini. Kalau ada pikiran begitu, dengan kasih Kristus kita akan buang pikiran itu. Karena pikiran itu semuanya itu dari iblis. Kita datang ibadah karena Tuhan, bukan karena saya punya keluarga di tempat ini, bukan karena Bapak Gembala orang dulu. Saya datang beribadah, itu pikiran begitu salah. Kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, itu yang benar. Amin. Firman Tuhan. Ketika Yesus berbicara kepada ibu dan saudara-saudaranya, mereka datang untuk bertemu Yesus. Selagi dia berbicara dengan banyak orang, mereka datang di luar, mereka tidak bisa masuk. Perkataan yang paling keras, Yesus berbicara kepada ibunya dan saudara-saudaranya. Kalau sebagai kita manusia begini, kita saudara baku tetangga, seandainya mama datang mungkin dengan kakak-kakak untuk menemui saya, seandainya saya ucapkan kata ini, apa perasaan pikiran mereka? Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Kenapa kita balik melihat firman Tuhan? Kenapa Yesus bisa berbicara kata ini? Kenapa? Karena waktu itu mereka tidak bersama-sama dengan Yesus. Sebagai ibu, kita tahu, kita paling sayang pada anak-anak. Kemana saja anak pergi, pasti ibunya tidak bisa tidur. Ibunya selalu mengingat gimana anak saya pergi. Kalau dia tidak pulang, keseriusan pelayanan Yesus. Keseriusan pelayanan Yesus di tema untuk kita di pagi hari ini. Kenapa? Yesus di saat itu dia serius mengajar firman Tuhan, melayani banyak orang yang hadir. Dia berbicara kepada banyak orang, dia memberitakan firman Tuhan bahwa bagaimana ia akan mati dan dia akan bangkit hari yang ketiga. Dia memberitakan firman. Tetapi ibunya dia khawatir. Siapa mereka? Yesus tidak marah kepada ibu dan saudara-saudaranya yang datang. Yesus mengasihi. Tetapi Yesus berbicara kepada mereka supaya orang-orang yang banyak di situ mereka bisa dengar dan mereka harus sadar. Kita tahu firman Tuhan, firman berkata, ikut Yesus pikul salib. Amin. Kita harus lakukan hal itu. Apa pikul salib? Dalam pelayanan menderita, itu salib. Dalam pelayanan orang berbicara, merendahkan kita, itu salib. Jangan pernah kita mundur. Kalau kita betul-betul ikut Yesus, berarti apa yang Yesus jalankan, apa yang Yesus katakan, kita harus mengikut. Maka itu kita bisa menjadi saudara-saudara Yesus. Saya yang berdiri depan Bapak Ibu, saya juga, apakah itu dalam pertanyaan, apakah sampai saat ini saya sebagai saudara Yesus atau tidak? Itu hanya Tuhan yang tahu. Kita hanya memberitakan firman Tuhan. Pikul salib
Apapun beratnya, apapun kondisi, situasi, kita harus pikul salib. Karena Yesus sendiri, dia menderita. Haleluya. Ayat 47. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Haleluya. Mereka datang, mereka berusaha untuk menemui Yesus, tetapi mereka tidak bisa masuk karena banyak orang. Tidak ada tempat untuk mereka masuk. Kalau kita sebagai kebiasaan kita, kalau kita dihargai, maka orang-orang kita, keluarga kita, kalau kita sudah berbicara begitu, paling mereka bawa, biar orang banyak, mereka bisa bawa sampai di depan kita. Tetapi Yesus sendiri berbicara kepada orang yang menyampaikan, siapa ibuku, siapa saudara-saudaraku. Maka itu Bapak Ibu pemuda remaja, kita belajar lebih banyak supaya jangan ada perkataan-perkataan ini di akhir-akhir zaman. Yesus akan datang dan Yesus akan berbicara kepada kita di pengadilan. Siapa kamu? Tuhan Yesus mati menderita di kayu kita semua, umat manusia. Demi kita, dan bukan demi pribadi, tetapi demi dosa-dosa kita. Sebenarnya kita yang pikul penderitaan itu, tetapi itu semua rencana Allah. Maka itu Ia utuskan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus dosa kita, supaya kita diselamatkan dari dosa-dosa kita. Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang. Apapun yang kita buat menyakiti hati Tuhan, menyedihkan hati Tuhan, tetapi Tuhan bukan manusia. Tuhan selalu membawa kita, merangkul kita sebagai anaknya, sebagai saudara-saudaranya. Di saat pagi ini kita datang mendengarkan firman Tuhan, itu adalah saudara-saudara Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, jangan pernah ragu dengan kehidupan ini. Kalau kita betul-betul percaya kepada Tuhan, Tuhan mampu melindungi kita. Saudaramu membenci kamu, saudara mengusir kamu, tetapi Tuhan ada. Haleluya. Firman Tuhan berbicara di sini melakukan. Ya. Kalau melakukan, kita tahu kita harus kerja. Apapun pekerjaan berat, kita harus melakukan dengan senang hati. Bukan kita dalam pelayanan saja, dalam pekerjaan, di kantor, dalam rumah tangga, itu kita kerja. Tetapi kita ingat, Yesus berbicara, hanya saudaraku, ibuku, saudara perempuan, saudara laki-laki, hanya mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Maka itu firman Tuhan berbicara untuk kita semua. Saudara, Bapak Ibu, pemuda remaja, juga firman Tuhan berbicara kepada pribadi saya. Bagaimana caranya untuk kita sebagai saudara-saudara Yesus? Hanya satu jalan, kita tetap setia dalam pelayanan Tuhan.